Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Sedikit peringatan, video ini merupakan spoiler konten. Yang tidak masalah dengan itu, selamat menonton. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Skin I Live In. Film yang bergenre psychological thriller ini memiliki alur cerita yang sedikit menyimpang dari alur cerita yang normatif. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Diawali dengan seorang wanita yang sedang melakukan yoga di dalam sebuah ruangan. Wanita ini bernama Vera Cruz. Dia diculik untuk dijadikan bahan eksperimen oleh Dr. Robert Ledgar. Kebutuhan sehari-hari Vera diantar menggunakan lift khusus oleh pembantu yang mengurus rumah itu, Marilia. Ini adalah Robert Ledgar. Dia adalah dokter bedah yang sangat terobsesi untuk membuat kulit anti panas dan anti serangga. Hal ini dikarenakan Robert tak bisa menerima istrinya yang meninggal karena melompat dari jendela rumahnya karena depresi melihat kulitnya yang seperti arang, karena mobil yang ia kendarai mengalami kecelakaan dan terbakar. Tak lama setelah kejadian itu, putri Robert yang bernama Norma juga meninggal dengan cara yang sama. Robert berharap temuannya nanti dapat membantu korban dengan luka bakar permanen seperti istrinya dulu. Suatu malam, Robert pergi ke kamar Vera. Vera kemudian mengatakan kepada Robert. Vera lalu berusaha membujuk Robert agar mereka bisa jadi sepasang kekasih. Tapi Robert langsung menolak dan meninggalkan Vera. Keesokan harinya, anak dari Marilia yang bernama Seika datang untuk bertemu dengan dirinya. Namun tanpa sengaja, Seika melihat Vera yang ia kira adalah istri Robert. Dan faktanya, Seika pernah melakukan perselingkuhan dengan istri Robert. Seika lalu mendatangi Vera dan melakukan balapan paksa kepada Vera. Tak lama Robert datang lalu menembaknya. Dan kejadian ini membuat Robert iba kepada Vera dan mulai menyukai Vera dan bahkan tidur bersama. Dan disinilah Robert teringat akan masa lalunya. Ini adalah putri Robert. Dari kejauhan dia memantau putrinya. Namun tak lama putrinya menghilang. Ia kemudian keluar untuk mencari putrinya dan menemukan beberapa remaja sedang melakukan balapan secara massal. Lalu ia melihat seseorang meninggalkan tempat itu. Tak jauh dari situ, Robert menemukan putrinya yang sudah pingsan karena seseorang telah melakukan balapan paksa kepadanya. Saat tersadar, putrinya seketika histeris dan mengira bahwa dialah yang telah memperkosanya. Setelah kejadian itu, putri Robert menjadi depresi dan takut berbicara dengan siapapun. Dan tak lama, ia melompat dari jendela rumahnya sendiri dan meninggal. Robert yang tak bisa menerima itu lalu mencari pemerkosa putrinya. Dan pria itu bernama Vince. Robert lalu membuntuti Vince. Saat tersadar, Vince seketika kaget melihat dirinya sudah dirantai. Hari demi hari berlalu, Robert pelan-pelan mengganti setiap inci tubuh dari Vince dan menjadikannya seperti sekarang. Dan selama ini, Robert tidur, jatuh cinta, dan bahkan balapan dengan pemerkosa anaknya, yang bahkan sebenarnya adalah laki-laki tulen. Setiap hari, Vince menulis tanggal di dinding kamarnya, tanggal dia mulai diculik sampai tanggal saat dia menulis. Dan seiring berjalannya waktu, Vince mulai menerima dirinya yang baru dan menjalani segala rutinitasnya sebagai seorang perempuan. Suatu hari, ia mengantar sarapan untuk Robert. Di sini mereka saling berjanji. Setelah itu, Vince pergi untuk berbelanja dan ini pertama kalinya ia keluar dari gerbang rumah Robert. Tak lama setelah Vince pergi, sahabat sekaligus rekan kerja Robert datang untuk meminjam klinik Robert. Namun, Robert telah berjanji kepada pemerintah untuk tidak menggunakan kliniknya lagi, dan dia menolak untuk meminjamkannya. Pria itu lalu mengancam Robert dengan memperlihatkan foto Vince. Tapi tak lama, Vince datang dan mengatakan bahwa ia adalah perempuan yang asli. Kemudian saat mereka akan melakukan balapan lagi, Vince tiba-tiba ingin mengambil sesuatu. Ia lalu menembak Robert dan membuatnya meninggal. Mendengar ada suara tembakan, Marilia lalu terbangun dan Vince berhasil membunuhnya juga. Lalu Vince kembali kepada keluarganya dan tamat. Film yang sangat jauh dari alur cerita film Hollywood pada umumnya, yang biasanya film drama kriminal seperti ini akan membuat adegan dengan setting di meja persidangan yang berkelit-kelit, atau bahkan dengan adegan baku tembak yang dramatis. Tapi di film ini semua dibalik, laki-laki jahat itu sudah tak lagi digebukin atau dikuliti hidup-hidup. Nah, menurut kalian gimana nih filmnya? Komen di bawah ya, komen di bawah juga kalau kalian pernah nonton film yang lebih menyimpang dari film ini. Terima kasih sudah nonton video ini hingga akhir, semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.